Selamat malam untuk kita semua. Baik, kali ini kita akan membahas materi podcast yang berjudul Penggunaan Informasi dalam Melestarikan Budaya Indonesia. Baik, sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Stefan Figo Olin. Ya, silakan. Saya Rimbi Titi Pinasti. Bisa dipanggil Rimbi. Ya. Baik, kali ini kita akan berbincang-bincang atau istilahnya berdiskusi tentang penggunaan informasi dalam pelestarian budaya. Selamat mendengarkan. Baik, sebelumnya bisa dijelasin kenapa sih kita pilih topik ini? Kan pilihannya banyak tuh. Bisa dari bidang mana aja. Bisa dari bidang sosial, ekonomi, sama bidang-bidang lain. Kenapa toh kita milih yang budaya? Karena kan bidang budaya itu kayak penting banget gitu loh. Kayak apalagi pelestarian budaya gitu ya. Itu kan penting banget buat dibahas. Apalagi kan ada ini perkembangan teknologi kan semakin maju. Nah, nanti kan takutnya budaya Indonesia itu malah hilang, malah keganti sama budaya luar karena ada budaya dari masuk gitu. Oh, iya, iya, iya. Menurut Jadi kamu? menurutku itu dibahas itu karena Indonesia itu memiliki budaya milik leluhur dari budaya dari para leluhur kita. Nah, semenjak perkembangan zaman itu semakin banyak, sedikit kurang lebih itu milik leluhur dari negara kita. Ya, sayang banget kan kalau nggak dilestarikan. Ya Ya, kan, Steven? Jadi intinya pelestarian budaya itu penting banget kan, apalagi di era yang serba canggih kayak sekarang itu, ya kan? ya. Jadi ini ngomong-ngomong tentang penggunaan informasi nih, menurutmu manfaat apa aja sih dari penggunaan informasi dalam melestarikan budaya Indonesia? Kalau menurutku sih itu manfaatnya itu kayak um, lebih mudah gitu loh menginformasikan budaya-budaya kita ke generasi selanjutnya gitu kan banyak tuh medianya sekarang ada kayak Facebook, media sosial nah itu kayak Facebook, Instagram, YouTube gitu-gitu kan banyak jadi kan mestinya itu lebih mudah buat disebarin gitu loh ya ya, kan ya, 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 ya. terus kalau kamu gimana. Kalau menurutku itu manfaatnya itu salah satunya itu menarik minat para wisatawan asing atau kata lainnya itu memperkenalkan budaya kita ke wisatawan asing gitu. Oh iya 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 ya Intinya, itu salah satunya kan kalau orang luar kayak lebih minat ke budaya kita kan jadinya kan budaya kita juga pasti lebih apa ya lebih terkenal. lebih terkenal lebih di apa itu namanya lebih lebih lestari gitu loh nggak hilang gitu kan Ya, ya, ya. iya ya setuju, setuju. Ya, lanjut ya. Yang poin berikutnya itu kita akan bahas tentang dampak positif. Menurutmu apa sih dampak positif dari penggunaan informasi dalam melestarikan budaya? Oh iya mungkin bisa kamu dulu menurutmu apa aja Ya, sih dampak positifnya. dampak positifnya itu memudahkan orang itu dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi. Selain itu dapat mengetahui budaya luar, mendorong tumbuhnya proses budaya baru. Ya, Oh itu. iya 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 kalau hmm,
Kalau memudahkan, kan tadi katanya memudahkan orang dalam berkomunikasi atau memperoleh informasi, itu kan berarti kayak yang aku sebutin tadi ya, kayak Ya, itu udah sebetulnya. itu itu kayak Iya, lebih mudah tersebar gitu gara-gara ada apa itu banyak sosial media gitu-gitu kan. iya, iya. Nah, terus yang kedua tadi apa? Yang kedua Yang itu dapat mengetahui budaya luar maupun budaya luar pun tahu tentang budaya kita. oh Saling i- mengerti begitu oh kiranya. iya sih setuju. Terus kalau tapi kan masalahnya itu kalau budaya luar masuk ke Indonesia itu kan Ya, banyak malah mengganggu kelestarian budaya kita kan kayak generasi muda zaman sekarang kan ada banyak yang malah tertarik sama budaya luar itu gimana ya? iya, Itu gimana? itu itu cara mengatasinya itu sebenarnya dari orang tua masing-masing. Gimana cara membimbing anaknya biar membatasi perkembang biakan budaya luar dari diri kita masing-masing juga sih. Oh iya Gimana iya. cara Oh iya komunikasinya? sih. Jadi tetap Tuh, butuh kesadaran diri sendiri ya. iya, iya begitu. Iya sih, iya ya. Nah, yang ketiga itu mendorong tumbuhnya proses budaya. Oh ini Misalnya nih. budaya yang udah ada kita lestarikan, gitu gitu. Oh iya ya. Terus kayak ada percampuran budaya gitu ya nggak sih? Iya, Kayak iya. budaya Indonesia dicampur sama budaya luar, jadi kayak muncul Budaya itu itu, budaya baru gitu yang udah iya, disesuaikan gitu kan. iya, iya, iya. Terus nanti kan itu ya kayak hasilnya kan kalau ada pergabungan budaya itu nanti kan kayak budaya Indonesia jadi lebih banyak lagi kan. Iya nggak sih? Iya, iya. Menambahkan budaya Nah, baru. iya, iya itu jadi kayak muncul banyak budaya baru hasil dari apa itu kolaborasinya budaya Indonesia sama budaya luar Iya, negeri iya, iya, gitu setuju kan. sih. Iya, iya, iya. Lalu ini ada yang dampak positif itu pasti tentunya itu ada dampak negatifnya. Nah, iya ya benar. Menurutmu itu dampak negatifnya apa aja? Dampak negatifnya itu mungkin kayak apa ya? Munculnya kayak kejahatan-kejahatan atau kekejaman baru gitu loh. Karena kan Oh, ya, kalau menurutku muncul kan, kejahatan jenis baru gitu. iya, kalau menurutku kan kayak misalnya di sosial media itu kan banyak tuh informasi-informasi gitu kan. Nah, biasanya kan kayak ada orang yang nggak bisa nyaring mana informasi yang bagus, mana informasi yang Jelek. buruk ya, jelek gitu. Ya, Dan malah ada yang menurut dia itu seru, jadi dia praktekin tanpa melihat itu bener gak sih gitu loh, sesuai gak sih sama budaya-budaya Indonesia gitu, ya gak sih? ya. Garis besarnya itu nggak bisa membedakan gitu. Nah, Mana iya yang bener. baik, mana yang buruk gitu. Iya, itu untuk aja gitu, ya kan? Iya, iya. Ada juga selain itu. Apalagi, Mempermudah masuknya nilai budaya asing yang negatif. nah, Betul nggak sih menurut? nah itu tuh, ya kan kembali lagi ke individunya lagi kan ya, kayak Ya, kayak yang aku kemana sebutin tadi. negatif? Heeh. Ya, yang ketiga itu mempermudah penyebarluasan karya pornografi itu sendiri. Gimana sih menurutmu zaman sekarang ini? Nah itu tuh kayak yang video-video yang kurang pantas gitu kan, kayak biasanya bisa nyebar di sosial media, misalnya kayak ada yang baru upload gitu kan, karena sekarang lebih mudah diakses, lebih mudah disebarkan juga, jadi penyebarannya itu cepat banget gitu loh, langsung bisa sampai mana Iya, aja gitu ya kan. itu penyebarannya langsung kemana aja bisa Nah kalau iya sekarang. itu, iya bahkan sampai Bisa, bisa diakses seluruh dunia ya kan. ya, mau anak kecil pun sekalian bisa loh ngakses
Nah, untuk video nah, yang baru. nah terus ini nih yang paling menonjol itu kayak adanya itu loh perilaku yang konsumtif gitu loh Pak. Gitu loh. Kayak kan sekarang banyak tuh online shop kan gampang Oh, diakses di mana aja. iya, iya, iya. Nah, di situ kan orang-orang kayak pengen belanja lagi gitu kan. Gimana tuh Iya, menurut? iya. Iya, em, itu takutnya ada niat buruk dari penjual, misalnya menipu. Banyak kasus-kasus penipuan zaman sekarang yang melibatkan atau mengatasnamakan dari em, apa namanya eh, Kayak aplikasi besar gitu, oh contohnya Tokopedia. iya ya. Berarti kan kayak yang aku sebutin tadi ya, kayak mendorong munculnya kejahatan baru gitu ya. Motif Kejahatan baru penipuan ya. melalui gini-gini gitu. Iya, Terus iya, kurang lebihnya itu iya, menurut. itu tapi intinya semua itu kayak tergantung ke diri kita masing-masing ya. Kayak Ya, bagaimana gitu ya kan. kita menanggapi atau menyikapinya sendiri. Nah, iya, bener. Jadi itu gagasan menurutku itu mm, perlu kesadaran akan pentingnya budaya lokal sebagai jati diri bangsa. Kewajiban juga bagi setiap lapisan masyarakat untuk mempertahankannya, di mana peran generasi muda sangat diharapkan untuk terus berusaha mewarisi budaya lokal dan akan menjadi kekuatan bagi eksistensi budaya lokal itu sendiri. Gimana menurutmu? Oh, iya iya. Kalau menurutku sih gagasannya itu kayak kita tuh ya hampir sama kayak punya kayak pendapatmu tadi. Kalau aku sih lebih ke ini. Kita kan sebagai generasi muda itu harusnya memanfaatkan itu loh sosial media dengan baik kayak kita ikut melestarikan budaya melalui sosial media gitu atau yang paling gampang itu kita tuh kalau ambil sesuatu informasi gitu disaring dulu, difilter dulu, kita sesuaiin dulu sama budaya Indonesia sesuai apa enggak, cocok nggak sama nilai-nilai budaya Indonesia gitu. Kalau kalau nggak cocok ya jangan. Terus kalau misalnya cocok ya boleh aja diikutin gitu. Tapi kita tuh kalau mau nerapin kayak budaya dari luar gitu, ya jangan semuanya. Kita tetap harus ngikutin budaya Indonesia dulu kan, baru bisa nerapin Oh budaya iya, dari luar gitu ya kan. memilih-milih mana yang baik dan yang Nah, buruk. iya bener banget. Dipilih-pilih gitu. Mm-mm. Terus Ter- Terus ini, kamu itu gak apa merasa ada dampaknya nggak sih di kehidupan sehari-hari dengan adanya teknologi informasi di bidang budaya ini loh? Dampaknya di kehidupan kamu gimana? oh kalau dampak sih menurutku banyak. Karena apa? Karena internet atau kata lainnya itu teknologi sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Misalnya, kalau nggak ada internet, gimana nanti mau komunikasinya jarak jauh sama seperti kita sendiri Oh, itu iya iya. sekolah masih menggunakan online. Kebayang nggak kalau nggak ada itu, nggak ada internet, terus sama mengakses budaya-budaya itu pun kita bisa lewat internet. Misalnya ada beberapa konten kreator gitu, kreator YouTube itu membahas tentang budaya dari negara kita masing-masing. Oh iya, jadi kayak punya peran penting ya kayak Iya, konten kreator gitu kalau ya, buat. bisa mengakses budaya-budaya dari negara kita gitu. Oh iya iya, setuju setuju. Kalau Ya, aku sendiri sih pendapatku hmm, berperan penting banget gitu loh. Kan iya, kayak misalnya ngerasa itu.
ada kerasa banget gitu loh dampaknya. Dengan mudah teknologi informasi yang semakin canggih ya, semakin mudah diakses itu kan jadinya kerasa banget kayak budaya dari luar itu ikut masuk ke Indonesia. Terus kebanyakan kan ada tuh yang kayak ngikutin budaya luar gitu. Terus ada juga yang sampai orang yang bahkan lupa sama budayanya sendiri gitu. Ada kan, ya kan? Nah, banyak sih kalau menurutku itu. Nah, Banyak itu orang yang itu kan. ini namanya bukan lupa sih, gengsi Nah, gitu. itu kayak ngerasa budaya kita tuh apa ya, kurang modern gitu dibanding Iya, budaya luar ya kan. iya. Nah, gitu. Kerasanya di situ sih kayak orang-orang ya ada yang kayak gitu gitu. Oh, alah, iya, iya. Jadi begitu aja. Apa ada mau menyampaikan pendapat lain sebelum saya tutup? Oh, kalau aku sih mungkin udah cukup. Mungkin pembahasan kita bisa diselesain sekarang ya. Iya, Mungkin sampai sini dulu pembahasan dari kelompok kami tentang penggunaan informasi di bidang budaya. iya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih.